pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polda Sumsel lakukan pemetaan pada sejumlah daerah rawan untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan pilkada. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan langkah untuk percepatan ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 21 November 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Polda Sumatera Selatan lakukan pemetaan pada sejumlah daerah rawan untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang. Pihak kepolisian melakukan pemetaan atas sejumlah daerah yang dianggap rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan dan potensi konflik yang terjadi selama masa pelaksanaan Pilkada. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Riandia Kudujaya mengungkapkan kondisi keamanan pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan terus bergerak secara dinamis. Monitoring pun terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan pihak keamanan dan penyelenggara pemilu. Kapolda mengatakan pergeseran personel akan dilakukan bersamaan dengan mobilisasi logistik yang akan dilaksanakan beberapa hari jelang pencoblosan mulai dari tingkat KPU, PPK, hingga TPS. Kalau pemetaan wilayah ini sangat dinamis, ya. Kembali lagi seperti yang terdahulu, ada beberapa daerah yang dianggap rawan, tapi justru alhamdulillah situasinya terkendali. Tapi justru yang tadinya kita prediksi tidak ada gejolak, justru bergejolak. Nah, kita tetap bersama-sama dengan penyelenggara, dengan unsur keamanan lainnya, kita tetap selalu menilai situasi. Ya. Dengan pergeseran personil. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan KPU, pergeseran pasukan sekaligus mengawal logistik pemilu menuju PPK dan seterusnya ke TPS. Itu insya Allah kalau tidak salah tanggal 23. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sebanyak 46 pasangan calon akan bersaing untuk menjadi kepala daerah pada 18 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Seluruh pasangan calon, partai politik pengusung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder terkait sebelumnya telah sepakat untuk mewujudkan pilkada damai di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan. Jelang puncak pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, semua pihak khususnya calon kepala daerah dapat menciptakan kondisi kondusif di daerahnya masing-masing. Komisi Pemilihan Umum KPU di Sumatera Selatan mengajak semua pihak khususnya calon kepala daerah dan pendukung untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi yang arif dan bijaksana. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU di Sumatera Selatan Andika Pranata. Menurutnya, semua pihak harus menjaga kondisi yang kondusif mengingat semua calon kepala daerah merupakan warga Sumatera Selatan. Kenapa kita nggak perlu berkonflik? Ya, karena kita ini semua ini kan yang jadi calon gubernur, jadi calon wakil gubernur, yang jadi wali kota, calon wakil wali kota, bupati, wakil bupati, semua warga Sumatera Selatan. Sebenarnya inilah pengejauhantahan demokrasi itu dari untuk buat. Sementara itu menyikapi pelaksanaan pesta demokrasi yang kondusif melalui calon kepala daerah maupun tim pendukung, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian mengatakan sampai jauh ini semua pelaksanaan pesta demokrasi tersebut hingga memasuki tahap kampanye dan debat pilkada masih berjalan baik dan kondusif. Masalah pilkada ini belum ada hal-hal yang cukup terlalu mengkhawatirkan. Nah, kita berharap juga agar kondisi ini bisa tetap stabil sampai selesai dilaksanakan pilkada. Seperti itu. Dan tentu saja ini butuh kedewasaan para calon-calon juga semua seperti itu. Jadi bersikap yang profesional, kemudian ada namanya fatsun politik, etika politik juga yang mesti dijaga. Tidak hanya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadrik juga menyoroti terkait pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Selatan yang baik dan kondusif. Tidak hanya jelang pelaksanaan maupun saat pelaksanaan, melainkan pasca pelaksanaan semua harus berjalan baik dan kondusif, mengingat pengaruhnya terhadap ekonomi sangat besar. Pentingnya juga ya
kita juga sebagai masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, karena jangan sampai ya nanti ada perpecahan ataupun chaos, isu-isu yang tidak memecah ya, sehingga situasi tidak kondusif. Pesta demokrasi ini biasa saja, tapi jangan sampai nanti terjadi ketidakstabilan. Itu pasti kan pengaruh kita perekonomian. Demikian Picture Pilkada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang mendukung penuh program nasional makan siang bergizi yang diinisiasi Presiden Prabowo. Pemerintah Kota Palembang mendukung penuh program nasional makan siang bergizi yang diinisiasi Presiden Prabowo. Untuk mensukseskan program tersebut, pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan anggaran sebesar 42 miliar rupiah yang telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2025. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasim, mengatakan pemerintah Kota Palembang siap menjalankan program tersebut, namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kami sudah menganggarkan di RAPBD 2025 itu anggaran 42 miliar lebih untuk kegiatan makan gratis bergizi gratis tersebut sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Untuk pelaksanaan masih menunggu Juknis, Juklak dari Kementerian Pusat maupun Kemendagri, Kementerian Keuangan atau lembaga lainnya atau Badan Gizi Nasional yang dibentuk itu. Jadi kami masih menunggu arahan, menunggu Juklak, Juknis untuk kegiatan tersebut. Menurut Afrizal Hasim, rencananya simulasi makan siang bergizi akan dilakukan pada akhir November tahun 2024 untuk 280.162 anak sekolah dari PAUD hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Kota Palembang. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan langkah untuk mempercepat ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan pihaknya di Sumatera Selatan juga bersepakat untuk mempercepat program ini di Sumatera Selatan. Beberapa hal yang kami sepakati adalah percepatan untuk ketahanan pangan dengan program lahan sawah rawa, dan ini sedang dipersiapkan oleh dinas terkait untuk dikoordinasikan juga dengan kementerian. Ellen menjelaskan Sumatera Selatan akan membuka sebanyak 120.000 hektar lahan. Maksud kami lahan baru untuk cetak sawah guna mendukung program ketahanan pangan tersebut yang telah disiapkan oleh dinas terkait. Hal ini juga sebagai bentuk meningkatkan jumlah hasil cetak sawah. Ellen mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyelesaikan tahap identifikasi dan telah menyediakan penyiapan beberapa lahan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, dugaan pelanggaran netralitas ASN di Banyuasin, kasus direkomendasikan ke BKN Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk laporan ASN itu atas Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin segera mengirimkan surat rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN Sumsel terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau AS berinisial ASW dalam Pilkada Banyuasin 2024. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi PP Datin Bawaslu Banyuasin April Yadi. Bawaslu Banyuasin menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan. Meski demikian, ASW yang diketahui aktif dalam kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon tetap dianggap melanggar aturan netralitas ASN. April menegaskan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat aktif dalam kegiatan politik, baik yang menguntungkan maupun merugikan pasangan calon tertentu. Kita sudah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Nah, dari hasil klarifikasi tersebut dan dari hasil pembahasan Gakumdu kan ada pasal pidana tuh awalnya kan. Nah, untuk pidana pemilunya tuh kita hentikan.
Akan tetapi karena ini ada dugaan netralitas ASN-nya, kita rekomendasikan ke BKN itu rekomendasinya. Itu baik. Sudah masuk rekomendasinya Kak ke BKN? Kita lagi menyiapkan berkas-berkasnya banyak yang disampaikan ke BKN tuh. Baru rencana. Siap berkas langsung kami ke BKN lagi. Untuk itu, Bawaslu memastikan bahwa berkas-berkas yang menjadi dasar rekomendasi akan segera rampung sebelum dikirimkan ke BKN Provinsi Sumatera Selatan. Selain kasus ASW, Bawaslu juga menangani 7 laporan pelanggaran pemilu lainnya yang sudah diproses hingga tahap tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu Banyuasin dalam menjaga integritas Pilkada 2024. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya netralitas ASN dalam proses pemilu. Bawaslu mengimbau seluruh ASN di Kabupaten Banyuasin untuk tetap menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Dengan langkah tegas dari Bawaslu Banyuasin diharapkan pelanggaran serupa tidak terjadi lagi, sehingga proses Pilkada Banyuasin 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis. Dari kantor Bawaslu Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.